Soto ayam, kuahnya yang begitu gurih dan sedap, plus ayam yang lembut dan flavorful. Selalu jadi andalan karena bisa dimasak kapan saja. Hai guys, kita jumpa kembali di channel YouTube Simple Rudy. Masak apapun jadi gampang. Nah, kali ini saya akan mengolah ayamnya. Nih, ayamnya sudah disiapkan seperti ini. Saya cari dulu ya resep-resepnya di buku, yaitu resep satset. Ini banyak sekali ya rekomendasi resep, baik untuk berbisnis makanan, untuk masakan sehari-hari, untuk buka puasa, untuk sahur, apapun bisa ya. Sekarang saya akan carikan dulu ya yang cocok. Nah, ini aja kali ya, enak banget untuk berbuka, juga enak juga untuk bersahur ya. Soto ayam, pasti setuju ya? Nah, sekarang kita akan membuat soto ayamnya. Pertama, kita akan campurkan ya. Saya masukkan dalam kontainer sini ya, supaya menyampurkannya juga enak, juga merata ya. Ini ayam yang kita butuhkan sebanyak 500 gram, kita potong menjadi 10 bagian ya. Nah, kemudian kita akan masukkan bumbu yang membuat enak masakan apapun, yaitu bumbu desaku marinasi. Kita masukkan 1 saset bumbu desaku marinasi. Kita taburkan seperti ini ya. Kemudian kita kasih air 2 sendok makan. Kemudian kita tutup. Nah, ini kita kocok aja seperti ini. Nah, ini semuanya tercampur rata. Nah, kalau kita untuk sahur, kita bisa kocok, kita campurkan seperti ini. Kemudian kita simpan di dalam lemari es. Nanti kita bangun, kita tinggal memasak step by step dari sotonya. Nah, kalau pas buka puasa sambil ngabuburit, kita bisa nyampur ini, membuat makanan atau tajilan yang lain ya. Ini kita diamkan 30 menit. Kita sekarang ambil alat untuk memblendernya. Sambil saya siapkan dulu jahe 3 cm. Ya. Kemudian lengkuasnya sebanyak 4 cm. Ya. Ini kita masukkan ke dalam blender seperti ini ya. Dan 4 buah bawang merah ya. Kemudian kita tambahkan minyak yang untuk menumis, sekalian untuk menghaluskan ya. Ini sebanyak 4 sendok makan ya. Sekarang kita haluskan ya. Nah, ini cukup. Sebelum kita tumis, saya siapkan bahan-bahan yang lain. Ada serai, kemudian ada daun jeruk. Ini ada di freezer ya. Nah, serai yang kita gunakan ini sebanyak 1 batang ya. Daun jeruknya ini sebanyak 4 lembar. Ini harus kita sobek ya, supaya aromanya keluar dengan baik. Kemudian ambil daun bawang sebanyak 3 sendok makan. Nah, kemudian serainya ini supaya aromanya bisa keluar dengan baik, jangan lupa dibelah dulu baru dimemarkan ya. Baru kita memarkan ya. Ini aromanya afdol keluarnya ya. Nah, ini sudah mulai panas ya. Langsung aja kita tumis bumbunya. Nah, ini sudah ada minyaknya ya. Jadi tidak ditambahkan minyak lagi ya. Nah, ini kita tumis dulu ya sampai harum dan matang ya. Nanti semakin panas, minyaknya juga semakin bisa untuk menumis bumbu yang kita haluskan tadi. Ini ada bawang merah, ada jahe, ada lengkuas ya. Nah, ini sudah mulai mendidih. Kita harus bolak-balik ini ya, supaya matangnya merata ya. Karena bawang merah ini juga salah satu membuat semua masakan itu menjadi enak ya. Ini sudah harum sih, tapi ada lebih wangi lagi sedikit ya. Nah, ini sudah bagus ya. Ini saatnya kita akan masukkan bumbu aromatiknya. Ada serai, daun jeruk ya. Kemudian daun bawang yang dirajang 1 cm. Nah, ini kita aduk rata sampai wanginya keluar juga ya. Karena kalau dia menyebar di minyaknya, itu minyak kalau kena air pasti menyebar ke seluruh permukaan makanan ya. Sehingga harumnya kita juga dapat. Nah,
Bumbu daun atau aromatik ini bisa larut di minyak, juga bisa larut di dalam air. Itu kuncinya ya. Jadi supaya nanti kehirup ya, itu cita rasanya langsung keluar dengan baik seperti itu ya. Ini aroma daun jeruknya sudah keluar, aroma daun bawangnya, aroma serainya juga sudah mulai keluar seperti ini ya. Oke, nah ini saatnya karena ayamnya sudah 30 menit kita sudah marinate dengan bumbu marinasi. Ini saatnya kita masukkan ayam yang sudah di marinate dengan bumbu marinasi ya. Kita aduk sampai berubah warna. Aduk-aduk dulu sampai berubah warna dulu. Kenapa sampai berubah warna? Di saat ayam ditumis dengan bumbu seperti ini, ada bagian-bagian yang terkena dengan pan, itu mengeluarkan aroma yang gurih dari ayamnya. Apalagi ayamnya sudah dimarinasi atau sudah di-marinate seperti ini ya. Nah, ini wangi yang ayam tertumisnya itu sudah keluar ya dan sudah berubah warna seperti ini. Nah, kemudian ini kita tambahkan air 250 ml. Ini proses ini harus dilakukan ya, karena apa? Ini penyerapan bumbu di dalam ayamnya supaya kita tidak hanya merasa lezat di kuahnya aja. Di saat ayamnya itu dimakan, itu mempunyai cita rasa yang enak yang masuk sampai ke dalam. Dan direducekan, betul-betul reduce sampai 50%. Di saat dia reduce, dia tuh mengeluarkan kaldunya dulu, kemudian menyerap kembali ke dalam ayamnya. Di saat nanti ayamnya dikasih kuah atau air banyak, kemudian dia sudah matang dan dihidangkan, cita rasa ayamnya itu enak sampai ke dalam dan seimbang enaknya dengan kuah sotonya nanti ya. Tapi jangan lupa saya akan tambahkan, nah ini yang membuat sedap, membuat gurih, sudah anti langu, kita langsung gunakan yaitu desaku bawang putih bubuk ya. Kita masukkan 2 sendok teh desaku bawang putih bubuk ya. Wah, aromanya, aroma gurih dari bawang putihnya sudah semerbak harum seperti ini ya. Nah, ini karena kita baru tabur dengan bumbu, kita aduk-aduk lagi ya, supaya merata bumbunya, terus teresap dengan ayamnya ya. Kita sekarang reducekan ya, sampai tinggal 50% kadar airnya ya. Nah, ini sudah naik minyak seperti ini ya. Nah, ini kita masukkan yaitu 750 ml air ini untuk kaldunya ya. Oke, atau untuk kuahnya. Ini naik, ini kaldu ayamnya sudah keluar sebetulnya. Tapi kita proses merebusnya, kita teruskan dulu sampai ayamnya benar-benar matang. Kemudian kaldunya juga sudah siap untuk menjadi kuah soto yang enak ya. Dalam proses perebusan ini supaya mendapatkan bumbu yang tanak, ayam juga meresap dengan baik. Jangan lupa apinya kecilkan sampai dia mendidih dan sampai aromanya bisa lebih tanak lagi supaya air yang kita masukkan ini punya cita rasa yang enak. Ini kaldunya juga sudah naik seperti ini. Wah guys, aromanya enak banget ya, gurihnya keluar, aroma bumbunya semua udah tanak. Ini sebentar lagi kita angkat ya. Tapi sebelum kita angkat, kita akan masukkan ini yang bikin aroma dan rasanya appetite, yaitu ladaku merica bubuk yang terbuat dari 100% merica murni sehingga aroma dan rasanya sangat baik ya. Kita masukkan sebanyak setengah sendok teh ya. Aromanya belum dimasukkan, ini sudah menyebar ya, aromanya menjadi enak seperti ini ya. Kemudian kita langsung masukkan 1 sendok teh gula pasir ya. Ini hanya sebagai penguat rasa gula pasirnya. Jadi kalau ketemu bumbu-bumbu yang lain, rasanya juga semakin kuat ya. Kemudian kalau kita makan juga cita rasanya semakin kuat ya. Yang dimaksud kuat itu apa ya? Bawang merahnya menjadi kuat, aromanya, rasanya, bawang putihnya, semua bumbu yang dimasukkan ini semakin keluar, istilahnya seperti itu ya. Nah, ini kita aduk sebentar. Nah, sudah selesai, udah siap untuk kita hidangkan. Kita masukkan kuahnya ya. Aroma kuahnya enak banget ya. Nah, ini sounnya.
Nah, ini kemudian kita kasih telur ya, setengah butir. Kita tambahkan jeruk, kita taburkan bawang goreng ya. Nah, kemudian kita kasih potongan seledri ya. Nah, ini sekarang buat yang sharing ya, kalau kita buka puasa bersama atau sahur bersama ya, saling ngambil aja. Kita bisa jadikan satu seperti ini. Nah, ini sudah selesai guys, sotonya seenak ini ya. Kita nggak perlu cari keluar di rumah, cukup buat sendiri di rumah untuk berbuka maupun untuk bersahur. Jangan lupa perhatikan step by stepnya terus ya. Waktu memarinate ayamnya sampai proses perebusannya juga perhatikan apinya. Ini kalau dari aromanya, soto ayam ini sudah betul-betul nikmat, lezat, gurihnya keluar ya. Terus tidak ada aroma yang langu. Ini saya yakin kaldunya juga cita rasanya enak banget ya. Kalau soto ayam ini sewangi ini dihasilkan dari bumbu desaku marinasi. Itu ada kunyit, kemudian ada ketumbar, dan ada rempah-rempah pilihan lainnya. Ciri khas dari soto ayam tuh aroma bawang putihnya harus keluar dengan baik ya. Ini kita masukkan tadi desaku bawang putih bubuk pastinya. Dan aroma dari ladaku merica bubuknya itu harus pasti ya. Apalagi nanti kalau kita pas berbuka, kita hirup, kemudian aroma itu akan keluar semua dengan baik. Warnanya cantik, penampilannya juga bagus. Saya yakin cita rasanya juga enak untuk soto ayam ini ya. Nah, kalau semua untuk kalian yang ingin berjualan, kalau satu mangkok ini ya, itu dengan nasi bisa dijual seharga 15.000. Karena kita modalnya itu 28.000 untuk menjadi 5 porsi ya. Nah, di sini kalau misalkan sudah lebih dari 4 atau 5 porsi, itu keuntungannya pasti banyak ya. Kalau kita buat soto seenak ini, orang yang memakannya pasti akan kembali lagi. Jadi subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Ini penting sekali kalau kita mengupload resep yang baru, kalian orang pertama yang tahu. Simba Rudi, masak apapun jadi gampang.